Film diawali dengan menampilkan seorang anak laki-laki yang sedang diuji oleh beberapa profesor. Anak ini memiliki keahlian untuk mengetahui sesuatu hanya lewat pikiran. 젊은이요. Ia kini telah menjadi seorang pria dewasa yang memiliki postur yang tinggi dan memakai kacamata minus. Namanya Sumin. Kini ia mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Saat istirahat di perpustakaan, seorang wanita cantik mendekatinya dan berpura-pura menanyakan materi padanya. Sumin langsung bisa membaca pikiran si wanita dan mengetahui bahwa dirinya dijadikan barang taruhan oleh si wanita dan teman-temannya. Tanpa banyak bicara, Sumin pergi begitu saja. 뭉크나요? 나도 뭉크 되게 좋아하는데 시간 있으세요? 바빠서요. Nampaknya Sumin adalah antisosial geng yang suka bepergian kemana-mana sendiri. Scene berpindah, Sumin mengunjungi sebuah pameran lukisan hari itu. Saat asik mengamati sebuah lukisan, tanpa Sumin sadari seorang wanita telah berdiri di sampingnya memperhatikan lukisan yang sama. Ada yang aneh, saat melihat gadis ini, Sumin tak bisa membaca pikiran gadis tersebut. Siapa wanita ini? Di sebuah taman, para detektif sedang menyamar untuk menangkap seorang penculik. Mereka mengotori sebuah bangku taman agar tidak ada yang duduk di sana sebab tong sampah di sebelahnya berisi uang tebusan. Lantas Sumin datang. Ia dengan santainya membersihkan sampah di bangku dan duduk di sana. Yap, Sumin terkejut. Ternyata gadis yang ia lihat tadi di pameran kini telah duduk di sampingnya dan tersenyum manis padanya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Lee Hyun Jin. 전 현진이에요. 이현진. Salah satu detektif berjalan ke arah mereka berniat untuk menyuruh pergi dari kursi itu. Tapi belum sempat bicara, Sumin telah membaca pikiran sang detektif dan melihat tas hitam di dalam tempat sampah di sebelahnya. Hyun Jin langsung menunduk mengucapkan maaf lalu pergi begitu saja. Tak lama kemudian Hyun Jin dan Sumin diinterogasi oleh dua orang detektif. Kenapa kok bisa tahu bahwa mereka sedang menyamar? Lantas Hyun Jin langsung membela dengan mengatakan tidak mungkin seorang tunawisma menggunakan earphone dan sepatu Nike Jordan. Mereka kemudian mengaku dari klub film misteri. Tak selang berapa lama, segerombolan anak SMA mengambil sesuatu dari tempat sampah tersebut. Polisi langsung mengejar mereka. Hyun Jin langsung tahu bahwa ini adalah trik kecohan agar polisi lengah, sebab penculik sesungguhnya akan segera muncul. Hyun Jin pun membuktikan pada Sumin dengan mengambil tas yang masih berada di tempat sampah tersebut. Dan benar saja, tak lama kemudian penculik datang dari belakang Sumin dan langsung meninjunya hingga tumbang. Si penculik langsung merampas tas tersebut, tapi Hyun Jin berusaha mempertahankannya. Hingga saat polisi datang, si penculik tidak punya cara lain selain menyandra Hyun Jin. Leher Hyun Jin mulai tergores pisau. Demi menyelamatkan Hyun Jin, Sumin memusatkan pikirannya hingga si penculik mendadak linglung dan melepaskan Hyun Jin. Seorang polisi langsung menembak si penculik di bagian dada hingga ia tumbang. 지혈하고 빨리 구급차 불러. Pindah di rumah sakit, si penculik mengalami koma hepatik dan berisiko mengalami gagal otak. Ketua detektif marah pada polisi yang menembak karena mereka jadi tidak bisa menginterogasi si penculik jika begini. Sementara dokter yang memeriksa Sumin dibuat takjub karena Sumin tumbuh dengan tengkorak terbuka, namun otaknya berfungsi sangat baik. Dokter bahkan menanyakan apa Sumin bisa telepati. Saat akan membayar administrasi rumah sakit, dompet Sumin hilang. Kemudian Hyun Jin datang membantu dengan membayar semua tagihan. Menuju apartemennya, Sumin naik taksi bersama Hyun Jin. Tapi saat di lift, Sumin terkejut saat Hyun Jin mengembalikan dompetnya yang tadi hilang. Ternyata dari tadi Hyun Jin membayar biaya rumah sakit dan ongkos taksi dengan uang milik Sumin. 지금까지 계속 내 돈 쓴 거네. 빙고. Sampai di depan pintu apartemennya, Sumin mendorong Hyun Jin agar tak ikut masuk. Tapi Sumin dibuat terkejut lagi saat melihat Hyun Jin berhasil masuk apartemennya dan telah duduk di sampingnya. Hyun Jin tahu tentang kekuatan Sumin. Ia meminta Sumin untuk membantu polisi membaca pikiran si penculik yang kini terbaring di rumah sakit. Tapi Sumin berkata tidak bisa karena penculik sedang koma. 그 유괴범 생각을 읽으면 되잖아. 아이가 어디에 갇혀 있는지. 실례지만 IQ가 Di keesokan harinya, Sumin dibuat terkejut geng karena Hyun Jin masih berada di rumahnya. Hyun Jin tahu ternyata Sumin memang tidak bisa membaca pikirannya.
Sampai di depan universitas, Sumin menahan Hyunjin agar tak mengikutinya. Ternyata lagi dan lagi, Sumin kembali dibuat kaget karena Hyunjin sudah berada di sampingnya ketika sedang membaca buku di perpustakaan. Pulang dari kampus, Hyunjin ingin mentraktir Sumin makan, tapi pria ini menolak dan menyuruh Hyunjin pulang. Hyunjin tak kehabisan akal, ia berteriak kalau Sumin meninggalkannya demi gadis lain hingga semua mata memandang mereka. Mau gak mau, Sumin harus ikut lagi bersamanya. 오빠! 나 건드릴 땐 언제고 다른 여자 생긴 거지? 집에 가서 먹어. 내가 점심 살게. Mereka makan di sebuah restoran mewah hari itu. Hyunjin bahkan sampai menambah porsi makannya. Saat makan, Hyunjin berkata bahwa sesuatu yang Sumin lihat dan dengar mungkin saja tidak ada. Itu hanya efek dari otak Sumin yang terlalu aktif. Bahkan Hyunjin berkata mungkin saja dirinya tidak benar-benar ada. Tapi Sumin hanya menganggapnya ocehan belaka. Yang awalnya Hyunjin bilang akan mentraktir Sumin, ternyata semua hanya tipu muslihat. Hyunjin malah menyuruh Sumin untuk mengendalikan pikiran manajer agar mengira dia sebagai putra pemilik restoran hingga mereka tidak perlu membayar. Sayangnya, saat berhadapan dengan manajer, mereka tetap dihukum membersihkan dapur karena tidak bisa membayar. Hyunjin mengira bahwa Sumin gagal mengendalikan pikiran manajer tersebut. Anehnya, sebelum pulang mereka diberi upah atas pekerjaan itu. Betapa terkejutnya Hyunjin dan Sumin di stasiun bahwa amplop upah mereka berisi 500.000 won. Rupanya kekuatan Sumin berhasil, tapi manajer menghukum mereka karena pemilik restoran meminta supaya anaknya diberi pekerjaan lebih dulu sebelum diberi uang. Oleh karena itu manajer bingung saat pemilik restoran mengatakan anaknya sedang berada di luar negeri saat ini. 이게 얼마야? 5장? 50만 원? Dengan uang yang ada, mereka pergi bermain di taman hiburan. Saat memasuki area kebun binatang, Hyunjin merasakan emosi kesedihan melihat hewan yang terkurung di sana. 저렇게 갇혀 지내는데도 행복하다고? 뭐가? 동물들이 불쌍하잖아. Untuk menenangkan Hyunjin, Sumin mengajaknya duduk di luar. Agar tak bosan, Hyunjin menyuruh Sumin untuk membaca masa lalu atau pekerjaan seseorang yang ia tunjuk. Tapi saat Sumin menerkanya, jawabannya selalu meleset ketika Hyunjin menanyakan secara langsung pada orang yang bersangkutan. Padahal tanpa Hyunjin ketahui, semua hal yang ia sebutkan itu benar. Tapi terkendala alasan yang tidak didetailkan dengan jelas oleh orang-orang tersebut. Hyunjin memberi Sumin satu kesempatan lagi untuk menebak pikiran orang yang berada di taman hiburan ini. Bayang-bayang si penculik muncul di pikirannya. Sumin membuka mata dan melihat komplotan penculik berjalan tergesa-gesa di depannya. Walau takut, Hyunjin memaksa Sumin untuk ikut membuntuti si penculik. Mereka sampai di sebuah rumah di ujung jalan. Sumin sudah mengajak Hyunjin untuk pulang. Tapi Hyunjin sangat ngotot ingin membantu korban penculikan dengan bantuan kekuatan Sumin. 야, 여기서 설거지 같은 걸로 끝날 거 같냐? 오빠 능력으로 구해야 돼. 내 능력? Sumin menyadari sesuatu. Dengan ekor matanya, Hyunjin mengikuti arah pandangan Sumin dan melihat bahwa salah satu penculik sedang melihat mereka. Hyunjin langsung sigap untuk berakting seperti sepasang kekasih dengan Sumin. Tapi penculik tidak sebodoh itu. Mereka ikut disekap di dalam rumah. 몰라. Saat disekap, Hyunjin bertanya di mana keberadaan si korban. Dengan kekuatan pikirannya, Sumin tahu jika gadis korban itu berada di lantai atas sedang tidur. Terlihat Hyunjin tiba-tiba sedih mendengarnya. Tak lama kemudian, Hyunjin nampak sumringah melihat detektif yang mereka temui di taman tempo hari telah tiba. Mereka pikir sang detektif akan membantu mereka. Ternyata dirinya malah bekerja sama dengan komplotan penculik. Detektif menanyakan bagaimana mereka tahu tempat itu. Dengan polosnya, Hyunjin berkata jika sang detektiflah yang telah memberitahu mereka. Hingga terjadilah perkelahian antara detektif dan penculik lainnya. Hingga mereka tewas, hanya tersisa sang detektif. Sebab Sumin mengira detektif itu telah menembak Hyunjin, ia mengendalikan pikiran detektif untuk bunuh diri dan semua tewas di hadapan Sumin. Saat ia melihat Hyunjin untuk memastikan kondisinya, namun ia sudah tidak di sana dan mendapati jika goresan di leher Hyunjin dan tembakan dari detektif itu ternyata mengenainya.
Sebenarnya Hyunjin yang selama ini bersamanya adalah jiwa yang sedang telepati, sedangkan gadis yang berada di lantai atas adalah tubuh asli Hyunjin. Di lantai atas, Hyunjin menyapa Sumin dan menceritakan jika ia bertemu Sumin di dalam mimpi. Akhirnya Sumin membawa Hyunjin pergi dari sana dan mengajaknya ke sebuah pameran lukisan. Ternyata semua penculikan itu merupakan otak dari seorang dokter. Tidak diketahui mengapa ia melakukan penculikan ini. Ia yang kehilangan Hyunjin menyuruh semua bodyguard untuk mencari keberadaannya. Rute selanjutnya, Hyunjin dan Sumin kembali ke restoran seafood yang pernah mereka datangi. Di sana mereka mendapat pelayanan yang baik akibat Sumin mengendalikan pikiran manajer restoran itu. Tiba-tiba dua orang bodyguard datang dan menyekap bahu Hyunjin. Seketika itu juga saat Hyunjin mengalihkan pandangan ke arah mereka, Sumin mengubah wajah Hyunjin menjadi orang lain hingga kedua bodyguard itu pergi. Di sisi lain, pemilik restoran memarahi anaknya yang baru kembali dari Eropa. Ayahnya tidak percaya akan hal itu karena 3 hari sebelumnya ia telah datang dan membawa uang dari restoran itu sebanyak 500 ribu won. Itu membuat ayahnya sangat marah karena tahu jika anaknya menggunakan itu untuk berjudi. Hyunjin memuji kemampuan Sumin dan malah meminta untuk mengubahnya menjadi supermodel saat membayar bill nantinya. Sumin merasa tidak mungkin bisa melakukan itu. Yap, sampai di situ cerita pun selesai. 못해. 한번 해봐. 싫어. 내 모습을 김태희로 보이게 하는 거야. Sebuah film dengan judul The ESP Couple. Film ini adalah film romansa supernatural romantis Korea Selatan tahun 2008 yang dibintangi oleh Jin Gu dan Park Bo Young. Film ini menandai debut editor Kim Hyung Joo sebagai sutradara. Film ini sangat unik karena Sumin yang dapat membaca pikiran manusia membuat kita kagum dengan kemampuan yang supernatural itu. Sinematografi dalam film ini cukup takjub sebab beberapa dari scene menggunakan latar 3 dimensi. Tidak hanya itu, para tokoh juga berperan dengan sangat baik seperti Hyunjin dengan kepolosannya namun pintar dalam menganalisis. Sedangkan Sumin seseorang yang pendiam namun memiliki kecerdasan di luar nalar manusia. Nah, bagi kalian yang suka dengan film bergenre seperti ini, boleh banget untuk ditonton secara detailnya. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film The ESP Couple 6,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Hamzah Hamnida, bye-bye.